Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah alamin. Segala puji, puja, syukur marilah kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin. Allah lah yang memiliki alam semesta raya ini. Surya, bulan, bintang, planet, daratan, lautan, bahkan partikel, sel dan jiwa-jiwa kita itu adalah milik Allah semata. Tidak ada yang kita punya, semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita, jangankan untuk berbicara satu kalimat, jangankan untuk menggerakkan tangan kita dan melangkahkan kaki kita satu langkah tanpa izin dari Allah, maka hal itu mustahil. Semua terjadi atas izin dari Allah, dan Allah yang memberikan kita nikmat yang luar biasa banyak, sehingga nikmat-nikmat itu hadir baik kita minta maupun tidak kita minta. Malah lebih banyak nikmat itu hadir Allah berikan walaupun tidak kita minta. Misal setiap pagi hari bangun tidur, adakah di antara kita yang langsung berdoa kepada Allah, ya Allah hari ini tolong dong mulut saya bisa berbicara, tolong dong berikan saya oksigen sehingga saya bisa bernafas, atau tolong dong supaya saya bisa mendengar kembali, saya bisa berjalan, dan juga saya bisa berbicara dan sebagainya. Rasa-rasanya tidak ada yang seperti itu. Bahkan tetap Allah berikan nikmat itu pada kita walaupun kita tidak minta. Oleh karena itu, saya lagi, yuk kita bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, yang sungguh-sungguh, yaitu dengan memaksimalkan semua nikmat yang Allah berikan itu, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati, nikmat akal pikiran, nikmat tangan, nikmat kaki, semuanya kita gunakan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah semua hari ini sehat, berbahagia, dan dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Islam itu bukan hanya agama yang mengurusi masalah ibadah ritual saja. Islam itu bukan hanya membahas masalah sholat, masalah zakat, ngaji, naik haji dan sebagainya. Tapi Islam juga adalah agama ilmu pengetahuan, agama sains. Islam itu betul-betul menomorsatukan gitu ya, selain akidahnya, menomorsatukan ilmu pengetahuan. Bayangkan, ayat pertama saja yang turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang insyaallah semua sudah hafal. Yang bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Muhammad, iqra, bacalah, amati, teliti keadaan di sekitar kamu itu. Iqra. Allah memerintahkan Nabi untuk bisa membaca, baik membaca literatur ataupun membaca keadaan. Tapi Islam itu betul-betul nih agama yang sekali lagi tidak hanya mengurusi masalah ibadah ritual, tapi juga agama yang ikut juga mengurusi masalah logika, akal pikiran, ilmu pengetahuan dan sains. Ketika Nabi hadir, Nabi lahir diperkirakan tahun 571 Masehi ya, atau 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi diangkat menjadi nabi 40 tahun setelahnya, tahun 600-an. Al-Qur'an mulai turun sampai Nabi wafat. Nah, Al-Qur'an turun di padang pasir di kota Makkah dan Yasrib, Madinah saat itu, di dua kota tersebut. Padang pasir yang orangnya saat itu belum ada pengetahuan, belum ada teknologi yang luar biasa seperti saat ini ya. Tapi Al-Quran sudah membahas tentang misalnya tata surya, ada planet, kemudian ada tentang evolusi, revolusi bumi, gitu kan ya, rotasi bumi, gitu kan. Kemudian garis edar masing-masing benda di langit, sebagainya. Kemudian juga Quran membicarakan tentang asal mula penciptaan manusia. Detail Al-Quran membahas lengkap. Bahkan yang lebih hebat lagi, Al-Quran memberikan informasi tentang misalnya gejala-gejala alam. Bahkan tentang lautan misalnya, dalam surat Ar-Rahman ya, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
Padahal Quran turun di tengah-tengah padang pasir yang tandus, jauh dari lautan. Tapi turun ayat berkenaan dengan lautan. Di tengah-tengah laut ada dua lautan yang bertemu, dua-duanya tetap bertemu tapi tidak bercampur. Wah, luar biasa. Dan banyak sekali yang Al-Quran sampaikan informasinya baru diketahui rahasianya di abad modern seperti sekarang ini. Kakak-kakak, semuanya hebat. Sampai-sampai Nabi pun bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu bukan hanya keharusan, bukan hanya waktu luang, tapi mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi orang-orang merasa muslim, yang merasa mukmin nih. Cari ilmu dari kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Ketika mereka dilahirkan sampai mereka diwafatkan, tidak ada ujungnya. Karena ilmu Allah itu tak terbatas. Seandainya lautan dijadikan tinta, kemudian semua pohon-pohon dijadikan penanya, maka tidak akan sanggup untuk melukiskan semua ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Islam, agama yang sangat sempurna. Karena itu, yuk mari mulai saat ini, detik ini, kita maksimalkan ibadah pada Allah, bukan hanya ritual saja, tapi juga maksimalkan pengetahuan kita. Tujuannya adalah untuk Allah semata. Kita buktikan pada dunia, Muslim juga pintar, Muslim juga jadi pengusaha hebat. Muslim itu santun kok. Muslim itu luar biasa pintarnya, cerdasnya, gitu kan ya. Muslim juga bisa kok menjadi juara satu Olimpiade Matematika dan Fisika misalnya. Kita buktikan bahwa Islam itu bukan hanya mengurusi masalah ibadah ritual. Nah, ada beberapa hadis Nabi yang bisa memotivasi kita semua tuh dalam mencari ilmu. Pertama, misalnya Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Rawahu Bukhari. Hadisnya hadis Imam Bukhari ya, hadisnya sahih. Maknanya adalah man, siapa saja, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa, kakek, nenek, siapa saja pokoknya, yuridillahu bihi khairan, yang Allah kehendaki. Catatannya adalah di hadis ini Allah kehendaki. Kan biasanya kita yang berkehendak, kita yang ingin, misalnya hidupnya bahagia, ingin kita dikabulkan, ingin semua masalah dimudahkan, ingin wafatnya husnul khatimah, ingin nanti di alam kuburnya tidak disiksa, dapat nikmat kubur, ingin nanti masuk surga, ketemu dengan Nabi di surga Firdaus paling tinggi dan sebagainya. Tapi kalau kita yang ingin, ya dua, bisa jadi kita dapat, bisa jadi kita tidak, tergantung nanti usaha maksimal kita yang kita hadirkan, gitu kan. Tapi di hadis ini luar biasa nih. Ketika Allah yang ingin, kalau Allah yang ingin pasti dapat tuh. Kayak gini misalnya, analoginya adalah saya ingin ketemu presiden, saya ingin, maka bisa jadi sampai saya wafat saya bisa bertemu dengan presiden. Tapi kalau presiden yang ingin bertemu dengan saya, maka presiden memerintahkan tuh semua jajarannya, wahai menteri, wahai panglima, wahai polri, wahai intelijen, semuanya dikerahkan oleh presiden untuk mencari kita, misalnya seperti itu ya. Dan insya Allah pasti ketemu tuh, apalagi disiarkan di televisi misalnya, Ananda Fulan bin Fulan diundang oleh presiden ke istana negara, silakan hadir, dijemput dan sebagainya. Insya Allah pasti bertemu. Dan di hadis ini, man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yang Allah kehendaki, Allah inginkan kebaikan bagi dirinya. Apa makna kebaikan itu? Kebaikan itu adalah kebaikan di dunia, bahagia di dunia, kemudian selamat di alam kubur, dan nanti sampai masuk surganya kelak. Siapa mereka itu? Yufaqihu fid din. Itu orang-orang dipahamkan terhadap agamanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita paham agama? Apakah langsung tiba-tiba Allah berikan ilmu itu kepada kita? Bukan. Maknanya adalah ketika Allah inginkan kita dapat kebaikan nih, kebaikan yang besar, yang banyak, bahagia di dunia, selamat sampai di surga nanti, maka Allah akan mudahkan hati kita itu rindu ingin belajar, sungguh-sungguh belajarnya, terutama ilmu agama atau ilmu-ilmu selain agama, tapi tujuan agamanya, gitu kan? Misalnya saya ingin belajar matematika, saya ingin jadi ilmuwan, saya ingin jadi penerjemah, saya ingin jadi atlet yang bisa mengharumkan agama saya, yang bisa supaya saya bisa bilang bahwa saya muslim, tapi saya pun bisa menjuarai Olimpiade Matematika Fisika misalnya. Sehingga tidak ada lagi orang merendahkan Islam, tidak ada lagi orang yang melabelisasi Islam dengan tuduhan-tuduhan ya, terorisme, radikalisme dan sebagainya. Nah, semua yang tujuannya untuk agama Allah
dicatat sebagai berjuang di jalan Allah. Ya, tadi yang pertama ya, hadis yang motivasi kita semua ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja, tua muda, anak kecil, dewasa, kakek-nenek dan sebagainya, yang Allah inginkan kebaikan buat dirinya, bahagia di dunia, selamat sampai di surga, cirinya adalah yang dipahamkan, dimudahkan belajar agamanya atau belajar apapun untuk kepentingan agamanya. Hadis yang kedua, hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Kalau ditanya kepada kita semua misalnya, apakah kita mau masuk surga? Tentu jawabannya pasti mau lah. Dengan cara apa? Nah, Allah berikan jalur pintasnya. Dengan cara apa? Dengan cara mencari ilmu sungguh-sungguh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Siapa saja ini maknanya adalah siapa saja ya, anak kecil, besar, tua, muda, kakek nenek dan sebagainya, yang dia tuh berjalan di atas jalan untuk mencari ilmu, belajar ataupun mengajar, maka akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Jadi kita ini nih yang sedang mengajar atau sedang belajar, gitu kan ya. Sebenarnya sudah pas nih. Kita tuh sudah ada di rel yang benar tuh kalau mau ke surga. Itu di jalur belajar menghebatkan diri kita semua itu niatkan karena Allah. Gitu ya. Karena segala sesuatu yang niatnya bukan karena Allah, nanti kita akan menyesali di akhirat nanti. Gitu. Nah, bahkan ya teman-teman sekalian, kakakku yang hebat semuanya, mencari ilmu itu ijma ulamanya disamakan dengan jihad fisabilillah. Kalau kita lihat misalnya surat At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din" ila akhir ayat. Ketika terjadi perang sekalipun ya, di mana keutamaan jihad fisabilillah, wafat syuhada itu luar biasa hebatnya. Allah perintahkan jangan semuanya pergi berperang. Harus ada sebagian yang tetap tinggal di situ untuk mendalami agamanya dan memberikan peringatan untuk orang-orang yang kembali dari medan jihad itu. Dari ayat ini, maka ijma ulama adalah mencari ilmu itu disamakan dengan jihad fisabilillah. Tapi yang bagaimana cari ilmunya? Tentu yang sungguh-sungguh. Kalau cari ilmunya males-malesan, cari ilmunya itu tidak serius, bahkan terkesan dengan tidak menghormati ilmu dan yang penyampai ilmunya guru kita, maka tidak bisa disamakan dengan jihad fisabilillah. Gitu ya. Oleh karena itu, yuk mari pada saat ini kami mengajak kepada kakak sekalian, kita semua itu adalah generasi muslim yang mukmin, yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yuk kita hebatkan untuk belajar, cari keridhaan Allah, bukan semata-mata untuk mencari ijazah atau juga untuk mendapatkan pekerjaan. Kita sudah pernah membahas tentang sukses. Itu ada 3 fase. Yang pertama, sukses di dunia, bahagia di dunia. Kalaupun Allah berikan kenikmatan berupa harta, jabatan dan sebagainya, kita gunakan untuk menambah amal kebaikan sebagai bekal untuk bertemu Allah. Yang kedua, sukses ketika diwafatkan, mendapat nikmat di alam kubur. Dan yang ketiga, sukses ketika masuk surga dan bertemu dengan Allah, gitu kan, dan sama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan lagi, yuk kita hebatkan diri kita, belajar yang sungguh-sungguh. Maka kalaupun kita wafat di jalan ini, jalan mencari ilmu dengan sungguh-sungguh, kita dihukumi sebagai orang-orang yang sedang jihad fisabilillah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan kita semua. Ya, tetap semangat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.